Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh siswa-siswi SMK YMA Megamendung beserta orang tua yang ikut serta dalam mendampingi kegiatan MPLS tahun 2020-2021 SMK YMA. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk menyampaikan materi yang akan saya bawakan hari ini. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum SMK YMA Megamendung tahun 2020-2021. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya mempresentasikan atau menjelaskan berkaitan dengan kurikulum yang akan diajarkan atau disampaikan ketika anak-anakku semua belajar di SMK YMA Megamendung selama 3 tahun mendatang. Kurikulum SMK YMA Megamendung itu tidak jauh berbeda dengan kurikulum SMK yang lainnya. Karena kurikulum yang diterapkan oleh SMK YMA Megamendung ini adalah dengan menggunakan kurikulum 2013 revisi tahun 2018. Nah, sebelum sampai kepada materi ini, saya ingin tahu apa itu kurikulum, ya. Nah, ini akan saya sampaikan beberapa topik materi yang akan saya sampaikan hari ini. Ini adalah kurikulum, ya. Kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi kurikulum ini adalah bagian daripada komponen rencana yang ada yang akan disampaikan oleh sekolah, ya, guna mencapai sebuah tujuan pendidikan, ya. Di situ terkandung ada isi, ya, bahan pembelajaran serta bagaimana mekanisme atau teknis pembelajaran yang ada di SMK itu. Ini adalah terkait dengan kurikulum. Nah, jadi kurikulum SMK YMA Megamendung ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bagaimana mekanisme pembelajaran yang ada di SMK YMA Megamendung, termasuk di situ ada materi, kemudian teknis pembelajarannya seperti apa, bagaimana model pembelajarannya, sistem pembelajarannya seperti apa, aturan-aturan apa saja yang ada di sekolah, ini semuanya adalah bagian daripada kurikulum. Nah, sebelum masuk ke sana, ada beberapa paradigma yang perlu kita ketahui semua, bahwa kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan oleh SMK pada siswa-siswi SMK YMA Megamendung setelah lulus dari SMK itu dia ingin seperti apa? Ya. Nah, dulu paradigma ini adalah ketika orang atau siswa memilih SMK itu adalah bagaimana dia menyelesaikan pendidikan, setelah lulus, kemudian mereka dapat langsung bekerja. Itu paradigma yang pertama. Ya. Kemudian ada lagi orang yang berpikir bahwa setelah lulus, mereka ingin berwirausaha atau menjadi seorang bisnismen. Ya. Dan yang ketiga, itu adalah bagaimana dia setelah lulus SMK, kemudian mereka nanti akan melanjutkan studi lagi, atau melanjutkan kuliah, jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Nah, ini adalah kondisi-kondisi paradigma orang berpikir di masa yang lalu. Ya. Nah, ini sesuai dengan harapan dari pemerintah, ya, terutama di Ditjen Pendidikan SMK, ya, bahwa siswa SMK itu adalah mereka setelah lulus dia bekerja, setelah lulus itu dia mampu berwirausaha, dan setelah lulus itu mereka juga mampu atau bisa melanjutkan studi atau melanjutkan kuliah atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini paradigma ini sudah mulai berubah, ya. Itu perubahannya adalah ternyata dari SMK itu harapannya dia setelah dia lulus kemudian dia bekerja, ya. Kemudian setelah dia lulus dia bekerja, kemudian ada lagi yang pilihan yang kedua adalah setelah dia lulus dia mampu menjadi seorang pengusaha atau menjadi bisnismen atau berwirausaha. Nah, ini pergeseran paradigma, ya. Kondisi yang saat ini atau masa lalu dan kondisi yang diharapkan, ya. Jadi dari lulusan SMK itu harapannya adalah dia mampu bekerja dan dia bisa atau mampu berwirausaha. Nah, itu adalah harapan dari kami, ya, sebagai penyelenggara pendidikan itu sendiri. Nah, bagaimana sih profil lulusan dari SMK itu? Yang pertama, kita bukan hanya sekedar memberikan keterampilan, ya, tapi yang pertama di sini adalah bagaimana siswa itu memiliki keimanan, ketakwaan, dan berbudi pekerti luhur atau memiliki akhlak yang baik. Nah, ini adalah yang profil lulusan yang pertama, ya. Jadi harapan dari SMK itu bahwa setelah lulus mereka memiliki atau bertambahnya keimanan, bertambahnya ketakwaan, dan memiliki akhlak yang lebih baik. Kemudian yang kedua, memiliki sikap mental yang kuat untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan. Artinya bahwa setelah lulus dari SMK ini, mereka memiliki mental yang kuat, ya. Memiliki mental sebagai seorang yang memang dia siap dipersiapkan secara mental untuk bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah menguasai ilmu pengetahuan teknologi, mengisi ilmu pengetahuan teknologi dan seni, serta memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Selain dibekali dengan keimanan, ketakwaan, sikap mental yang kuat, juga berikutnya adalah bagaimana siswa ini memiliki ilmu pengetahuan yang mencukupi. Artinya, ilmu pengetahuan dan teknologi ini disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini. Artinya bahwa lulusan dari SMK itu mereka betul-betul mampu, ya, mengimbangi atau mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pada saat ini. Kemudian yang keempat adalah memiliki kemampuan produktif sesuai dengan bidang keahliannya, baik untuk bekerja pada pihak lain atau berwirausaha. Nah, artinya bahwa siswa SMK itu mereka betul-betul memiliki keterampilan atau keahlian di bidangnya sesuai dengan bidang keahliannya. Contoh, misalnya di SMK YMA itu ada 3 program keahlian. Yang pertama adalah otomatisasi tata kelola perkantoran, kemudian bisnis daring dan pemasaran, yang ketiga adalah usaha perjalanan wisata. Nah, keterampilan yang dimiliki oleh yang pertama tadi otomatisasi tata kelola perkantoran. Apa sih yang dibutuhkan oleh dunia perkantoran pada saat ini? Dan bagaimana? Kemudian ilmu dan teknologi apa yang berkembang saat ini? Ya. Nah, ini yang akan kita ajarkan di sekolah kita, dan bagaimana siswa ini mampu mengimbangi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang atau kompetensi keahliannya masing-masing.
Kemudian yang berikutnya adalah berkontribusi dalam pengembangan industri Indonesia yang kompetitif menghadapi pasar global. Dan perlu kita ketahui semua bahwa tantangan kita ke depan bukan hanya sekedar bagaimana kita mampu mengimbangi teknologi, tetapi bagaimana kompetensi sumber daya manusia yang ada di kita ini mampu bersaing secara global, ya, baik di lokal maupun secara nasional, ya, ataupun internasional. Ya, bagaimana kita bisa atau mampu mengimbangi pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini, kemudian keterampilan yang mumpuni sesuai dengan kompetensi yang keahlian yang dimiliki, dan mereka siap bersaing ya untuk menghadapi era globalisasi. Kemudian kompetensi lulusan berikutnya adalah kompetensi keahlian ini beberapa dimensi. Ya, yang pertama ada dimensi sikap, ya. Kemudian apa itu dimensi sikap? Ya, dimensi sikap ini adalah berperilaku yang mencerminkan sikap. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian jujur, disiplin, peduli, dan pembelajar sejati sepanjang hayat. Ketiga, bangga dan cinta tanah air. Bangga pada profesinya dan budayanya secara nasional. Ketiga, yang berikutnya adalah memelihara kesehatan jasmani, rohani, dan lingkungan. Yang terakhir adalah berpikir kritis, kreatif, beretika, bekerja sama, berkomunikasi, dan bertanggung jawab sesuai lingkup pekerjaan sendiri dan bertanggung jawab membimbing orang lain sesuai bidang dan lingkup kerja dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, negara, dan industri, lingkup nasional, regional, dan internasional. Ya. Nah, ini adalah kompetensi dimensi sikapnya, bahwa seorang lulusan dari SMK ini yang landasan utamanya adalah mereka harus memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia mencerminkan sikap dan perilakunya sebagai perilaku yang memiliki sikap orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, bagi yang beragama Muslim, berarti mereka selalu melandaskan pengetahuan maupun keterampilannya berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Ketika dia bekerja, ketika dia menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang wirausaha, dia tidak pernah lepas dan menggantungkan dirinya untuk tetap memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah dimensi sikapnya. Kemudian yang kedua, itu ada dimensi pengetahuan. Yang kedua, dimensi pengetahuan ini adalah memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional, dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang lingkup kerja pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, ya, dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat, nasional, regional, dan internasional. Ya, jadi lulusan SMK ini mereka betul-betul memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kompetensi atau bidang keahliannya yang dipilihnya. Nah, setelah kita mengenal profil tadi, bagaimana setelah lulus SMA ini kita akan membentuk siswa-siswi SMK SMA memiliki profil yang seperti tadi, ya, memiliki iman dan takwa, ya, kemudian memiliki pengetahuan, teknologi, ya, kemudian memiliki keterampilan sesuai dengan kompetensi keahliannya, ya, dan ini adalah bagian dari rancangan, ya, bagaimana kita bisa mewujudkan atau menciptakan siswa-siswi SMK lulusan daripada IMA ini memiliki profil seperti tadi, ya.
Nah, di sini ada beberapa layanan akademik SMK IMA. Yang pertama adalah SMK IMA ini menggunakan kurikulum 2013 revisi tahun 2018. Ya. Yang kedua adalah peminatan peserta didik dimulai pada semester 1 berdasarkan pilihan pada saat pendaftaran PPDB. Kemudian yang ketiga adalah beban belajar seluruhnya adalah 260 jam pelajaran. Kelas 10 dan kelas 12 48 jam per semester, kelas 12 adalah 48 jam pelajaran per semester. Masa jenjang pendidikannya adalah selama 3 tahun. Nah, bagaimana selama 3 tahun ini kalian dididik ya berdasarkan layanan akademik yang ada di sekolah ini, itu setiap semesternya kalian harus memenuhi kewajiban sedikitnya adalah 48 jam pelajaran. Nah, namun dari 48 jam pelajaran ini ada kurang lebih 4 jam tambahan. Ya, 4 jam tambahan ini adalah bagian daripada kurikulum SMK YMA. Nah, kemudian berikutnya adalah peminatan peserta didik. Ya, peminatan peserta didik berdasarkan pilihan peserta didik pada saat penerimaan peserta didik tahun baru 2020, terdiri dari usaha perjalanan wisata, otomatisasi tata kelola perkantoran, yang ketiga adalah pemasaran. Kemudian kalau seandainya saat ini kalian sudah memilih kompetensi atau keahlian, ya, ketika kalian mendaftarkan di SMK IMA ini kalian memilih misalnya administrasi, memilih otomatisasi tata kelola perkantoran atau OTKP. Ya, itu adalah kompetensi yang kalian pilih ketika kalian masuk ke SMK IMA mengisi formulir pendaftaran dan memilih kompetensi keahliannya adalah OTKP ini. Nah, mungkin pada saat pendaftaran kalian tidak tahu apa itu OTKP, ya, bagaimana UPW atau usaha perjalanan wisata itu seperti apa, BDP atau pemasaran itu bagaimana, kalian tidak tahu, dan model pembelajaran atau mata pelajaran yang diajarkannya itu apa saja, kompetensi keahliannya di bidang jurusan itu apa saja, kalian tidak tahu. Nah, setelah mungkin kalian mendengarkan atau membaca ya tentang kurikulum ini, mungkin berubah ya cara pandang kalian ya, atau kompetensi yang kalian, oh saya ini sebetulnya cocoknya bukan di OTKP ya, saya misalnya cocoknya lebih di BDP atau di UPW ya, karena setelah nanti kalian lihat penjabaran bagaimana konsep pembelajaran dan materi yang diajarkan selama 3 tahun di SMK IMA ini, kalian mulai berubah. Oh, ternyata saya cocoknya adalah di BDP atau bisnis daring dan pemasaran. Nah, bagaimana kalian kalau sudah terdaftar di OTKP, kemudian tiba-tiba kalian berubah, pikiran ingin merubah, ingin pindah jurusan, ya. Nah, ini ada ketentuannya. Jadi peserta didik dapat pindah peminatan paling lambat berdasarkan hasil belajar semester berjalan dan rekomendasi BK apabila terdapat rombongan belajar yang diinginkan belum mencapai maksimal 36 peserta didik. Jadi mekanismenya adalah ketika misalnya sepanjang nih satu semester ini kalian misalnya berubah, Pak saya dari OTKP ingin pindah ke BDP atau sebaliknya dari BDP ke OTKP, atau misalnya dari BDP ingin pindah ke UPW atau sebaliknya dari UPW ke BDP. Nah, bisa ya selama satu semester ini dengan catatan yang pertama adalah kalian harus betul-betul mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya, baik itu di OTKP, di UPW, di BDP. Nah, setelah kalian mengikuti dalam satu semester ini ternyata merasa tidak cocok
di jurusan tersebut, makanya ingin pindah. Nah, ini mekanismenya adalah, prosesnya adalah kalian harus konsultasi dulu. Yang pertama adalah konsultasi dengan wali kelas, kemudian dengan BP atau BPBK, ya. Kemudian hasil dari konsultasi ini mungkin kalian akan mendapatkan rekomendasi. Itu pun dengan catatan ada kelas yang tersedia. Misalnya kalian dari OTKP pindah ke BDP atau sebaliknya, di kelas tersebut kira-kira memenuhi nggak kuotanya? Karena kuota maksimal jumlah rombelnya, per rombelnya itu adalah 36 peserta didik atau 36 siswa. Jadi kalau masih ada tersedia di kelas lain dengan jurusan atau kompetensi yang berbeda, boleh. Ya, dengan catatan tadi kalian harus mengajukan permohonan dulu, ya, mengajukan permohonan, kemudian konsultasi dengan BP, PK, ya, kemudian mengajukan juga ke wali kelas. Nanti wali kelas nanti akan mengajukan lagi ke bagian kesiswaan, baru terakhir nanti kurikulum. Nah, itu adalah mekanisme perpindahan peminatan kalau memang ada perpindahan. Atau ini belum satu semester, ya, katakanlah misalnya KBM-nya belum dimulai. KBM belum dimulai, terus kalian minggu depannya, hari ini kalian ikut MPLS, minggu depan kalian berubah. Misalnya, saya ingin masuknya ke jurusan itu. Maka saat itu boleh kalian mengajukan. Ya, mekanismenya adalah kalian tinggal menghubungi pembimbing gugus, kemudian menghubungi panitia PPDB, ya, silahkan kalian sampaikan, berikan alasan kenapa kalian pindah jurusan atau pindah kompetensi dan lain sebagainya. Kalian jelaskan sehingga kalian diizinkan untuk pindah jurusan atau pindah kompetensi keahlian. Nah, berikutnya adalah penilaian hasil belajar. Ya, penilaian hasil belajar setiap mata pelajaran meliputi kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Skala penilaian pengetahuan dan keterampilan ini adalah penilaiannya adalah 0 sampai dengan 100. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau KBM, ya. Penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal adalah 75. Ya. Peserta didik dinyatakan tuntas pada setiap mata pelajaran apabila nilai pengetahuan dan keterampilan tuntas keduanya minimal adalah 75. Kemudian yang kedua, penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial secara langsung oleh guru mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan oleh guru pendidikan kewarganegaraan. Ya. Sedang guru mapel lain dengan pengamatan, dengan kriteria kurang, cukup, baik, sangat baik, dengan deskripsinya. Kemudian penilaian sikap minimal itu harus memiliki penilaian yang baik. Jadi ini adalah bagian daripada syarat untuk daripada kenaikan kelas ini. Apabila kalian memenuhi syarat, yang pertama adalah mata pelajaran nilainya itu tidak kurang dari 75. Yang kedua adalah kalian memiliki sikap dan perilaku yang baik, ya, memiliki penilaian baik. Dari siapa? Yang pertama adalah dari guru pendidikan agama dan budi pekerti, yang kedua adalah dari guru PKN, kemudian berikutnya adalah rekomendasi dari guru mata pelajaran masing-masing. Semua guru mata pelajaran. Dan semua guru mata pelajaran ini memberikan penilaian minimal baik. Itu syarat untuk kelulusan kenaikan kelas ini. Kemudian yang ketiga, selain tadi, penilaian berikutnya adalah ada penilaian kegiatan ekstrakurikuler oleh pembina atau pelatih dengan kriteria kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Deskripsinya dan nilai minimal baik untuk nilai pramuka. Ya, jadi ekstrakurikuler ini ada ekstrakurikuler pilihan, ada ekstrakurikuler wajib. Ya, jadi nanti ada beberapa akan saya jelaskan apa saja dan
apa yang wajib, ya kalian harus ikuti, ada yang boleh berdasarkan pilihannya saja, ya. Yang berikutnya adalah ada kenaikan kelas. Jadi di kita itu menggunakan sistem naik dan tidak naik kelas. Ketika siswa memenuhi kriteria kenaikan kelas dinyatakan layak naik, maka siswa tersebut naik. Apabila tidak memenuhi, maka siswa itu dinyatakan tidak naik. Kemudian berikutnya adalah panduan penilaian akademik. Guru memberi pengetahuan kepada peserta minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan penilaian. Guru tidak dapat melakukan penilaian dengan jenis yang sama apabila hasil penilaian sebelumnya belum disampaikan pada peserta didik yang melakukan kecurangan, melanggar tata tertib peserta dan dalam penilaian harian dianggap telah mengikuti kegiatan itu dan diberikan nilai tidak tuntas sesuai dengan penilaian guru mata pelajaran di kelasnya. Nah, ini ada juga kesempatan bagi siswa-siswi memiliki prestasi, ya. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik pada lomba OSN, O2SN, FLS2N diberikan dispensasi, tidak mengikuti kegiatan penilaian selama mengikuti pemusatan latihan di luar sekolah dan diberikan hasil penilaian sebagai berikut. Jadi kalau misalnya kalian menjadi duta, ya, peserta lomba, baik itu O2SN, OSN, FLS2N, atau kegiatan apapun yang sifatnya kegiatan kejuaraan, ya, baik itu di tingkat nasional, ya, semuanya ada kriterianya. Yang pertama adalah kategori peserta tingkat provinsi atau juara kota madya. Ya, kalian boleh tidak ikut belajar di kelas atau tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, tetapi kalian sedang dikonsentrasikan, difokuskan untuk menghadapi persiapan kejuaraan, ya, boleh kalian tidak mengikuti kegiatan belajar di kelas. Misalnya kalian menjadi peserta lomba LKS, ya, lomba keterampilan siswa tingkat Jawa Barat. Ya, selama kegiatan ini dari mulai persiapan sampai pelaksanaan lomba, kalian diberikan dispensasi. Ya. Dan kalau seandainya kalian pada saat itu pada masa ujian, ya, maka kalian akan diberikan dispensasi juga, ya. Dan boleh kalian tidak mengikuti ujian ini, ya, kalau tingkat provinsi, ya. Kalian minimal mendapatkan nilai 75 dan memiliki nilai sikap yang baik. Nah, kemudian kalian menjadi seorang juara, ya, juara 1, 2, dan atau 3 tingkat provinsi atau peserta tingkat nasional, ya, maka kalian mendapatkan nilai 80, ya, dengan sikap penilaiannya adalah baik. Kalau menjadi peserta tingkat nasional, minimal nilainya adalah 85, ya. Kemudian juara 1, 2, dan 3 dengan penghargaan khusus tingkat internasional, kalian harus memiliki nilai minimal adalah 90 dan nilai sikap yang baik. Kemudian peserta didik tidak hadir karena datang terlambat atau tanpa keterangan. Alpha diberikan penilaian susulan dengan nilai maksimum adalah 85%. Jadi kalau misalnya hasil ujiannya, ujian susulan, hasil ujiannya adalah kalian mendapatkan 100, berarti hasil penilaiannya itu tidak 100. Tapi nilainya dikurangi 15%. Jadi nilainya adalah 80. Pokoknya 80%. Ya. Kemudian peserta didik tidak hadir karena dispensasi mengikuti kegiatan sekolah atau izin atau sakit dibuktikan dengan keterangan yang sah, maka diberikan penilaian susulan dengan nilai maksimum, itu adalah 100%.
Ini ada ketentuan lain atau keterangan lain apabila pada saat ujian kalian tidak bisa ikut, ya, entah itu sakit, izin, atau dispensasi karena sedang tadi mengikuti lomba dan sebagainya, maka nilai yang kalian peroleh itu adalah full 100%, artinya tidak ada potongan lagi. Kemudian berikutnya adalah peserta didik yang tidak mencapai KKM, maka pelajaran pada akhir semester karena tidak memenuhi kehadiran dalam KPM yaitu minimal 10%, ya. Tidak mengikuti KPM karena terlambat atau tanpa keterangan yang sah atas rekomendasi guru yang mengampu, yang bersangkutan dapat diberikan sanksi mengulang mata pelajaran tersebut pada semester berikutnya. Ya, jadi kehadiran ini penting, ya. Kalian jangan sampai melebihi 10% dari total kehadiran yang seharusnya. Misalnya dalam satu semester ini ada 18 minggu, ya. Dari 18 minggu ini berapa hari efektifnya? Misalnya ada 120, ya, hari efektif dalam satu semester. 10%-nya berarti adalah 12, ya. Jadi 12 hari ini selama satu semester kalian boleh tidak hadir sekolah atau alpa, maksimal itu adalah 12 hari. Dan kalau seandainya lebih dari itu, maka otomatis kalian bisa saja dinyatakan tidak naik kelas. Atau kalian harus mengikuti pembelajaran pada semester sebelumnya. Kemudian peserta didik yang melakukan kecurangan, melanggar tata tertib pada penilaian akhir semester dapat diberikan nilai akhir semester tidak tuntas. Kemudian berikutnya adalah layanan bimbingan peserta didik. Layanan bimbingan peserta didik dilakukan oleh pembimbing akademik dan guru BK. Ya, pembimbing akademik adalah guru pengajar pada rombongan belajar yang berperan memberikan bimbingan akademik dan non-akademik pada setiap semester. Jadi pembimbing akademik ini adalah seluruh guru mata pelajaran yang mengajar pada rombongan belajar atau pada kelas tersebut. Ya. Kemudian yang kedua itu ada guru BK, ya, sebagai konsuler yang bertugas mendata dan menindaklanjuti menyelesaikan permasalahan individual peserta didik dalam bidang akademik dan non-akademik pada setiap rombongan pada setiap semester. Jadi ketika misalnya kalian punya keluhan, punya permasalahan, silahkan kalian coba konsultasikan keluhan atau masalah kalian, sampaikan pada guru BK. Ya, ceritakan, kemudian bagaimana, ya, kalian menjadi memperbaiki, ya, atau memperbaiki kondisi yang permasalahan yang kalian hadapi ini, bagaimana menyelesaikannya. Silahkan kalian bisa berkonsultasi atau berkomunikasi dengan guru BK. Ya, nanti akan disampaikan siapa guru BK pada tingkat kelas 10 ini. Kemudian yang berikutnya adalah guru TIK berperan memberikan bimbingan di bidang IT kepada pendidik dalam pembelajaran. Jadi ada pendidikan guru. Guru ini adalah guru TIK ini berperan memberikan bimbingan di bidang IT, ya, kepada peserta didik dalam pembelajaran. Jadi ketika misalnya ada teknologi yang memang bersifatnya teknologi yang memang informasi teknologi yang belum kalian kuasai, di luar jam pelajaran boleh kalian konsultasi dengan guru TIK. Atau pada saat jam pembelajaran boleh kalian konsultasi dengan guru TIK. Misalnya kalian punya perangkat laptop yang misalnya mengalami kendala, ya silahkan kalian konsultasikan dengan guru TIK. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, ada ekstra kurikuler wajib dan ekstra kurikuler pilihan.
di SMK YMA ini ada banyak ekstrakurikuler. Ya. Yang pertama ada baca tulis Al-Quran, Paskibra, paduan suara, palang merah remaja, perisai diri, English Club, Japanese Club, Matematik Club, Entrepreneur Club, paduan suara. Yang terakhir adalah UPAMA. Nah, ekstrakurikuler ini ada yang sifatnya wajib dan ada sifatnya adalah pilihan. Yang wajib ini adalah tadi dimulai dari BTQ atau baca tulis Al-Quran, ini semuanya wajib. Bahkan BTQ ini menjadi bagian salah satu pendidikan, pelajaran muatan lokal. Ya, masing-masing tingkat ini berbeda model pembelajarannya. BTQ yang pertama adalah untuk tingkat 10. Ya. Jadi siswa-siswi SMK YMA Megamendung untuk tingkat 10 ini mereka wajib harus memenuhi syarat lulus mata pelajaran BTQ ini. Ya. Siswa-siswi SMK YMA Megamendung, syarat yang pertama ketika dia akan naik kelas, yang pertama adalah mereka harus bisa membaca Al-Quran. Ya. Kemudian ini adalah menjadi ekstrakurikuler yang wajib dan bahkan ini menjadi mata dimasukkan ke dalam mata pelajaran. Ya. Kemudian yang kedua adalah pramuka. Ya. Siswa-siswi SMK YMA Megamendung ini wajib mengikuti ekstrakurikuler yang dua ini, BTQ dengan pramuka. Nah, kurikulum YMA ini sama hanya dengan kurikulum SMK pada umumnya. Ya. Kurikulum ini ada 3 muatan. Ya. Ada muatan nasional, ada muatan kewilayahan, kemudian ada peminatan, ya, kejuruan. Jadi ada 3 muatan, muatan nasional, kewilayahan, kemudian muatan peminatan dan kejuruan ini. Nah, muatan kurikulum yang nasional itu seperti apa? Ya, nih. Jadi semua kompetensi keahlian, baik UPW, usaha perjalanan wisata, OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran, kemudian bisnis daring dan pemasaran, ini yang pertama adalah ada mata pelajaran dengan muatan nasional. Yang pertama adalah ada pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi jumlah jam setiap semesternya adalah dari mulai semester 1, semester 2, ya, kelas 10 itu sebanyak 3 jam pelajaran per minggu. Kelas 11 juga sama, 3 jam per minggu. Kelas 12 pun sama, 3 jam per minggu. Kemudian berikutnya adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan setiap minggunya adalah 2 jam. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Nah, ini yang berbeda untuk bahasa Indonesia. Kelas 10, 11, dan 12. Perbedaannya adalah untuk bahasa Indonesia, kelas 10, semester 1 dan 2-nya itu adalah sebanyak 4 jam. Kelas 11-nya 3 jam, kelas 12-nya 2 jam. Sorry, maaf, di sini salah. Bukan 3 jam, tapi 2 jam. Kemudian berikutnya adalah matematika. Matematika sama dari kelas 10, 11, dan 12. Semester 1, 2, 3, dan seterusnya itu sebanyak 4 jam per minggu. Yang berikutnya adalah sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia itu hanya kalian pelajari hanya di kelas 10. Sebanyak 3 jam per minggu. Kemudian yang berikutnya adalah bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Ya,
Itu untuk kelas 10 dan 11 itu 3 jam, kelas 12 itu adalah 4 jam. Nah, ini adalah mata pelajaran dengan muatan nasional. Ini semua kompetensi, semua jurusan. Mau di AP, di OTKP, mau di usaha perjalanan wisata, maupun di bisnis daring, mata pelajaran ini ada. Dan jumlah jamnya pun sama. Berikutnya adalah ada muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan ini ada seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, ya, atau penjas, ya. Nah, seni budaya ini hanya ada di kelas 10. Maaf, ini berbeda, ya. Di kelas 10 itu jumlah jamnya adalah 3 jam. Semester 1 3 jam, semester 2 3 jam. Kelas 11 dan 12-nya itu tidak ada. Kemudian untuk yang berikutnya adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Penjas. Itu dari kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12-nya tidak ada. Kemudian berikutnya adalah bahasa dan sastra daerah atau bahasa Sunda. Itu sama, kelas 10, 11, dan 12, jumlah jamnya adalah sebanyak 2 jam per minggu. Yang berikutnya ada BTQ. Ya, BTQ ini untuk tingkat 10 itu adalah baca tulis Al-Quran, ya, yang belum bisa atau tidak bisa membaca Al-Quran, maka di kelas 10 ini akan diajarkan bagaimana supaya menjadi bisa. Bagi yang tidak lancar, bagaimana supaya jadi lancar. Yang sudah lancar, yang sudah baik, yang sudah bagus dalam pembacaan Al-Qurannya, maka ini akan diberikan kesempatan untuk berbagi dengan teman-temannya. Itu untuk yang kelas 10. Kelas 11-nya itu adalah ilmu adab dan fikih. Ya. Kemudian yang kelas 12 ada tauhid dan tasawuf. Itu adalah mata pelajaran BTQ, ya, untuk masing-masing tingkat. Kelas 10, 11 dan 12, dan mata pelajaran ini adalah sifatnya adalah umum. Jadi semua jurusan ada. Semua kompetensi ada. Nah, kemudian tadi ada muatan nasional, ada muatan kewilayahan, ada muatan peminatan. Ya. Nah, kalau muatan peminatan ini itu ada sesuai dengan kompetensi atau keahliannya masing-masing. Ini yang pertama adalah untuk kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Ya. Untuk kompetensi bisnis daring dan pemasaran ini, yang pertama adalah pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Ya, itu adanya nanti di kelas 10 sebanyak 3 jam per minggu, semester 1 dan semester 2. Kemudian berikutnya adalah ekonomi dan bisnis. Ya, atau ekonomi bisnis itu ada di kelas 10, semester 1 dan semester 2 sebanyak 2 jam. Berikutnya adalah administrasi umum. Ya, administrasi umum sebanyak 2 jam per minggu, hanya ada di semester 1 dan 2 atau di tingkat 10. Ya. Kemudian berikutnya adalah IPA. Ya. Itu sebanyak 2 jam per minggu. Kemudian yang berikutnya ada C2. Ya, C1 tadi adalah dasar kompetensi bidang keahlian. Ya, C1 ini adalah dasar bidang keahlian.
Yang satu bidang keahlian ini otomatisasi tata kelola perkantoran, bisnis daring dan pemasaran. Kalau ada akuntansi berarti di situ ada akuntansi, ya artinya di situ adalah bisnis dan manajemen. Ya. Mata pelajarannya adalah untuk tingkat 10 ada kompeten dasar bidang keahlian. Semua bidang keahlian baik BDP maupun OTKP ini ada. C1-nya sama. Nah, nanti ada perbedaan pada C2. C2 ini adalah dasar kompetensi keahlian. Ya. Tadi ada dasar bidang keahlian, yang berikutnya adalah dasar kompetensi keahlian. Bidang keahliannya adalah bisnis dan manajemen, kompetensi keahliannya adalah tadi kalau ini adalah kebetulan BDP, ya berarti kompetensi keahliannya adalah bisnis daring dan pemasaran. Ya, itu C2-nya adalah yang pertama ada marketing, yang kedua adalah perencanaan bisnis, yang ketiga adalah komunikasi bisnis. Ya, jumlah jamnya marketing sebanyak 4 jam pelajaran dalam 1 minggu, adanya di semester 1 dan 2, kemudian perencanaan bisnis sebanyak 5 jam, itu adanya di semester 1 dan 2, kemudian yang berikutnya adalah perencanaan bisnis. Komunikasi bisnis 4 jam adanya di semester 1 dan 2 tingkat 10 ya. Nah, itu adalah C2 ya, C2. Kemudian ada lagi C3. C3 ini adalah mata pelajaran kompetensi keahlian. Tadi C2 adalah dasar kompetensi keahlian. C3 berarti adalah pelajaran kompetensi keahlian. Nah, pada BDP ini yang pertama ada C3, yang pertama adalah penataan produk. Di kelas adanya di kelas 11 sebanyak 7 jam dan kelas 12 6 jam. Ya. Kemudian ada lagi bisnis online. Bisnis online ini adanya di kelas 11 sebanyak 6 jam dan kelas 12 6 jam. Berikutnya adalah pengelolaan bisnis retail. Kelas 11 6 jam dan kelas 12 6 jam. Kemudian ada lagi administrasi transaksi. Ya, kelas 11 4 jam, kelas 12 6 jam. Yang terakhir ada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kelas 11 6 jam dan di kelas 12 7 jam. Ya, dalam 1 minggu. Ya, jadi setiap minggunya kalian di kelas 11 ini ada mata pelajaran C3. Ya, kelas 11 dan kelas 12. Jadi yang yang dasar kompetensi keahlian maupun dasar bidang keahlian di kelas 11 tidak ada, ya 11 12. Adanya hanya di kelas 10. Ya. Nah, itu adalah untuk kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Berikutnya adalah untuk kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Ya, sama tadi ada dasar bidang keahlian, ada dasar kompetensi keahlian. Ya. Dasar bidang keahlian atau C1, yang pertama ada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kemudian yang berikutnya ada ekonomi bisnis. Kemudian ada administrasi umum. Yang berikutnya adalah IPA. Nah, untuk C1 ini di OTKP ini tidak berbeda dengan yang ada di bisnis, daring, dan pemasaran. C1-nya sama, mata pelajarannya sama untuk C1 ini. Karena satu rumpun, yaitu adalah bisnis dan manajemen. Ya. Kemudian berikutnya, ini sudah ada mulai perubahan. Perbedaan itu pada dasar kompetensi keahlian, ya, atau C2-nya. Itu yang pertama ada teknologi perkantoran, ya, 1 minggunya 4 jam, ya, 4 jam per minggu
ya. Kemudian adanya di semester 1 dan semester 2, kemudian korespondensi sebanyak 5 jam per minggu, kemudian ada lagi kearsipan sebanyak 4 jam per minggu. Kemudian berikutnya adalah C3. C3 ini adalah kompetensi, mata pelajaran kompetensi keahlian. Itu adanya di tingkat 11 dan 12. Yang pertama ada otomatisasi tata kelola kepegawaian, kelas 11, semester 3, 6 jam, semester 4, 6 jam. Di kelas 12-nya, semester 5, 6 jam, semester 6, 6 jam. Kemudian otomatisasi tata kelola keuangan. Kelas 11, 6 jam, kelas 12-nya 6 jam per minggu. Kemudian yang berikutnya ada otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Kelas 11-nya 5 jam, kelas 12-nya 6 jam. Berikutnya ada otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Kelas 11 6 jam, kelas 12-nya 6 jam. Yang berikutnya adalah ada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kelas 11 6 jam, kelas 12 7 jam. Tadi yang saya sampaikan pada muatan SMK YMA, ada BTQ, atau dalam isi BTQ ini ada muatan kitab kuning pilihan. Akhlak bil banin, ta'lim muta'alim, fatul qarib, safinatun najah. Nah, ini adalah kurikulum yang akan disampaikan atau diajarkan di SMK YMA Megamendung. Untuk tingkat sesuai dengan tingkat 10, 11 dan 12. Yang terakhir perlu juga saya sampaikan bahwa di SMK YMA ini kalian jadwal jam pembelajaran. Ketika jam pembelajaran dalam kondisi yang normal. Kalau sekarang kan abnormal ya, artinya di luar dari kenormalan. Pembelajarannya daring, ya kalau sekarang, kalau dalam kondisi yang normal, ya. Yang pertama adalah dimulai dari hari Senin, ya. Hari Senin, jam pertama itu jam 6.40, ya. 6.40, ya, sampai dengan jam 7 hari Senin. Itu kalian melakukan upacara bendera. Ya. Jam berikutnya, jam 7.40 sampai dengan 8.20 dan seterusnya, maksimal sampai dengan jam 16.00. Ya. KPM yang wajib dan harus kalian ikuti dari mulai jam 6.40 sampai dengan jam 4 sore. Itu hari Senin. Hari Selasa, ya, hari Selasa juga sama, ya. Hanya perbedaannya hari Selasa jam 6.40 sampai dengan jam 7, ya. Kewajiban kalian adalah yang pertama adalah kalian mengikuti kegiatan dimulai dari sholat duha, pembacaan Al-Quran, zikir dan sebagainya. Itu wajib. Ya, hadir jam 6.40. Sebelum masuk jam pelajaran, kalian wajib mengikuti kegiatan tadi. Sholat duha, kemudian pembacaan Al-Quran, zikir, dan sebagainya. Sampai dengan jam 16.00 atau pukul 4 sore. Ya, kalian wajib mengikuti pada hari Selasa. Kemudian hari Rabunya bagaimana? Hari Rabu, kalian datangnya sama, jam 6.40 sampai dengan jam 4. Aktivitas sama. Pagi, kalian mengikuti kegiatan sholat duha, pembacaan Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya. Kemudian hari Kamis, masuk jam sama, kalian hadir di sekolah jam 6.40
sampai dengan jam 14.40. Ya, itu untuk hari Kamis. Kemudian hari Jumat, ya. Kalau hari Jumat itu adalah kalian sampai dengan jam 11.20, ya, setelah Jumat. Setelah sholat Jumat kalian tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar. Tapi setelah sholat Jumat itu kalian melanjutkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan, yang ikut pramuka, yang ikut paskibra, yang ikut PMR, yang ikut perisai diri, atau kegiatan ekstrakurikuler apa saja pilihan kalian itu adanya pada hari Jumat. Itu maksimal sampai dengan pukul 14.40. Ya, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itulah pemaparan kurikulum yang dapat saya sampaikan, yang disampaikan di SMK YMA Megamendung ini, ya, dari mulai pengenalan kurikulum, ya, sampai kepada teknis, ya, jam pelajaran, ya, di SMK YMA Megamendung dari mulai datang 6.40 sampai dengan pulang jam 16.00. Nah, itu adalah rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan atau rangkaian kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMK YMA Megamendung dalam keadaan atau situasi dan kondisi yang normal. Artinya kegiatan belajar mengajar secara langsung, bertatap muka. Berbeda dengan kondisi yang sekarang. Ya, kalau kondisi yang sekarang itu adalah kondisi yang abnormal atau dalam kondisi yang tidak normal. Mekanisme pembelajaran ini adalah dengan cara mekanisme pembelajaran daring. Pembelajaran daringnya itu adalah modelnya seperti ini. Ya, pembelajaran dengan menggunakan bantuan telekomunikasi. Ya. Baik itu dengan menggunakan jejaring sosial dan sebagainya. Nanti itu teknis-teknis berkaitan dengan pembelajaran daring ini nanti akan ada penyampaian khusus, ya, setelah kegiatan MPLS ini. Baik anak-anakku sekalian, seluruh siswa-siswi SMK YMA Megamendung, pada kesempatan hari ini, ya, saya cukupkan dulu, ya, materi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, ya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Kemudian apabila, ya, ada yang kurang jelas atau belum kalian pahami, silakan kalian tanya seluas-luasnya, ya, melalui saluran komunikasi yang dipersiapkan oleh panitia. Ya, itu saja pemaparan atau penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.